warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yakni Adisti Manuhe, Mariana Lao, Sumitra Kantu, dan Julia Randenowo. Kami akan membawakan materi dengan judul Keamanan Pangan Daerah Wisata dengan dosen pengampu Dr. Oxfriani J. Sumampo SPI MKes. Materi ini akan membahas tentang komponen utama aspek keamanan pangan penunjang pariwisata, pentingnya sanitasi dan air bersih di industri pariwisata, risiko infeksi dan intoksikasi akibat sumber air dan makanan. Keamanan pangan adalah suatu ilmu yang menyangkut penanganan, penyiapan, dan pengawetan pangan agar tidak terkontaminasi dan tidak menimbulkan penyakit menular jika dikonsumsi. Penyediaan makanan dan minuman yang tidak aman akan berdampak negatif terhadap pariwisata. Banyak kasus keracunan pangan di berbagai wilayah Indonesia akibat buruknya pengendalian mutu produksi pangan olahan. Adapun beberapa komponen keamanan pangan yang perlu diperhatikan dalam perkembangan pariwisata. Yang pertama adalah higien personal dan sanitasi, bertujuan untuk memastikan makanan aman dan bebas dari kontaminan. Yang kedua adalah kualitas makanan. Makanan yang disajikan kepada wisatawan harus berkualitas baik dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan yang mencakup kesegaran, rasa, dan penampilan makanan. Permasalahan keamanan pangan yang sering muncul yang dapat mempengaruhi kesehatan adalah menggunakan minyak goreng secara berulang, di mana senyawa reaktif yang timbul dapat berdampak negatif pada kesehatan, serta dapat menurunkan nilai gizi dan kualitas dari makanan. Yang ketiga adalah kepekaan budaya, di mana makanan yang disajikan kepada wisatawan harus menghormati budaya, agama, dan kepercayaan setempat, termasuk menghindari penggunaan bahan-bahan yang dilarang atau menyinggung kelompok tertentu. Yang keempat adalah ketersediaan. Pilihan makanan harus tersedia dan dapat diakses oleh wisatawan, termasuk mereka yang memiliki batasan atau pantangan. Hal ini termasuk menyediakan berbagai pilihan dan pelabelan makanan yang jelas. Yang kelima adalah pelatihan peraturan, salah satunya melakukan monitoring pengamanan makanan di setiap tempat wisata untuk memastikan higien personal telah ditetapkan. Yang keenam adalah komunikasi informasi pangan, menyediakan informasi yang jelas kepada para pelanggan tentang alergi, tanggal kadaluarsa, dan sumber bahan baku. Yang ketujuh adalah fasilitas. Dalam konteks keamanan pangan, fasilitas dapat merujuk pada ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, kebersihan, dan kelengkapan dapur. Yang kedelapan adalah pengelolaan risiko, mempersiapkan rencana darurat dan tindak pengendalian risiko untuk mengatasi masalah keamanan pangan. Kita masuk pada materi yang kedua adalah pentingnya sanitasi dan air bersih di industri pariwisata. Sanitasi yang baik dapat mencegah penularan penyakit melalui air atau makanan, sementara air bersih adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sanitasi dan air bersih sangat penting bagi kesehatan dan keberlanjutan jangka panjang dari destinasi pariwisata itu sendiri. Pada sektor industri pariwisata, memakan banyak penggunaan air, karena ketika seorang turis tinggal di hotel dan dia bisa menghabiskan lebih dari 700 liter air per hari, sedangkan populasi setempat memakan air kurang lebih dari 100 liter per hari. Ini menunjukkan ketidaksamarataan penggunaan air antara wisatawan dan penduduk sekitar. Kondisi sanitasi dan air bersih yang buruk dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius dan mencoreng reputasi destinasi. Kita masuk pada materi yang ketiga mengenai risiko infeksi dan intoksikasi akibat sumber air dan makanan. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi karena makanan disebabkan karena tertelannya mikroba patogen, yakni bakteri dan virus bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, mikroba ini berkembang biak dalam tubuh dan menimbulkan reaksi. Inilah yang menyebabkan keracunan. Gejala pada konsumen umumnya timbul setelah inkubasi 2-36 jam tergantung dari jenis bakteri patogen, dan pada umumnya gejala yang dialami seperti sakit perut, diare, muntah, demam, dan sakit kepala. Pada kasus yang serius, keracunan makanan bisa dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah intoksikasi. Intoksikasi disebabkan karena tertelannya toksin dalam makanan yang sebelumnya diproduksi oleh mikroba dalam makanan.
Gejala penyakit timbul lebih cepat daripada infeksi, yaitu 3-12 jam setelah makanan dikonsumsi, yang ditandai dengan muntah-muntah hebat dan diare. Akibat kontaminasi mikroba pada makanan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama keracunan makanan dan penyakit yang berhubungan dengan makanan. Sedangkan menurut Santoso, intoksikasi yaitu apabila mikroba tumbuh dalam makanan kemudian memproduksi zat racun atau toksin di dalamnya dan makanan tersebut dikonsumsi, maka toksin tersebut yang menyebabkan keracunan. Contoh mikrobanya adalah Staphylococcus yang memproduksi zat racun, Enterotoksin dan Clostridium botulinum yang memproduksi botulinin. Risiko infeksi dan intoksikasi disebabkan oleh sumber air dan makanan yang bermasalah. Adapun beberapa risiko yang berkaitan dengan sumber air dan makanan. Yang pertama adalah kontaminasi mikroorganisme patogen, yang dimana air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri Salmonella dan E. coli, virus norovirus, parasit Giardia dapat menyebabkan infeksi pada manusia ketika air dikonsumsi dan digunakan untuk memasak. Makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen karena penanganannya yang buruk atau tidak memadai juga dapat menjadi penyebab keracunan makanan. Yang kedua adalah kontaminasi bahan kimia berbahaya. Air yang terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat, bahan kimia industri dapat menyebabkan intoksikasi kimia jika air tersebut dikonsumsi. Juga makanan yang mengandung residu pestisida atau bahan kimia berbahaya juga dapat menyebabkan intoksikasi jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah intoksikasi oleh bahan alami toksin. Beberapa jenis makanan seperti ikan tertentu bisa mengandung toksin alami seperti Ciguatera toksin atau saxitoksin. Jika makanan ini tidak dimasak dengan benar, toksin ini dapat menyebabkan keracunan makanan. Yang keempat adalah kontaminasi silang, di mana kontaminasi silang ini adalah ketika mikroorganisme atau bahan kimia berbahaya dari suatu sumber, yakni permukaan yang terkontaminasi, menyebar ke makanan melalui alat makan atau peralatan yang tidak bersih.